Assalamualaikum rekan-rekan beranda didik, salam sehat untuk kita semua. Untuk kali ini kita masih akan berwisata ke PP nomor 35 tahun 2021, yaitu peraturan pemerintah tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, serta PHK. Untuk di pit stop ketiga ini, kita akan membahas terkait dengan ketentuan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021. Sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 81, angka 22 perubahan pasal 78, serta di PP 35 sendiri ada di pasal 26 sampai dengan pasal 34. Di sini kita akan membahas dua hal, yaitu waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Untuk waktu kerja lembur sendiri adalah berbatas, yaitu dalam satu hari maksimal adalah 4 jam, kemudian untuk satu minggu itu maksimal 18 jam, di mana dua ketentuan ini ada perubahan dari ketentuan sebelumnya, yaitu di Kepmenaker nomor 102 tahun 2004, di mana di situ disebutkan untuk satu hari maksimal adalah 3 jam, kemudian untuk satu minggu maksimal adalah 14 jam. Nah, batasan-batasan tersebut itu tidak termasuk untuk istirahat mingguan dan libur nasional. Jadi 4 jam untuk satu hari dan 18 jam untuk satu minggu itu adalah di waktu-waktu hari kerja. Kemudian apabila pengusaha atau perusahaan mempekerjakan buruh atau pekerja di waktu-waktu lembur di sini, maka pengusaha wajib untuk membayar upah lembur, kecuali untuk golongan atau jabatan tertentu. Golongan atau jabatan tertentu ini adalah golongan jabatan di level-level tertentu yang sebagai pemikir, kemudian pengambil keputusan, dan itu harus dituangkan atau harus diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Wajib hukumnya untuk diatur di situ. Nah, jika ketentuan jabatan-jabatan tertentu yang tidak berhak untuk mendapatkan upah lembur tidak diatur, maka pengusaha wajib membayar seluruh jabatan, baik itu level manager misalkan, level GM misalkan, atau yang lain, itu wajib dibayar upah lemburnya jika hal itu tidak diatur dalam PP, PK maupun PKP-nya. Kemudian terkait dengan persetujuan, jadi dalam pelaksanaan upah lembur itu harus ada persetujuan antara pekerja dan pengusaha. Nah, persetujuan itu harus bersifat tertulis dan dapat dalam bentuk digital, karena sekarang sudah era digital, atau dapat pula dibuat dalam bentuk daftar pekerja yang bersedia lembur dan ditandatangani oleh pekerja. Nah, daftar tersebut itu setidak-tidaknya memuat nama pekerja atau identitas pekerja dan namanya waktu kerja lembur. Kemudian dalam proses pekerjaan lembur sendiri itu selain pengusaha wajib untuk memberikan upah lembur seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga wajib untuk memberi istirahat dan secukupnya. Ya, istirahat yang secukupnya, jadi tidak terforsir si pekerjanya tersebut. Kemudian yang ketiga itu
pengusaha juga wajib untuk memberi makan dan minum minimal 1400 kalori, 1400 kilokalori maksud saya, jika jam kerja lemburnya melebihi dari 4 jam. Seperti itu. Namun ketentuan-ketentuan ini tidak diperuntukkan untuk sektor usaha tertentu. Untuk sektor usaha tertentu nanti akan ada ketentuannya tersendiri. Misalkan untuk pekerja tambang, kemudian pekerja pengeboran di laut lepas dan sebagainya, itu ada aturannya tersendiri. Baik, selanjutnya terkait dengan upah kerja lembur. Upah kerja lembur sini ada dua ketentuan. Yang pertama di hari kerja, kemudian yang kedua di hari istirahat mingguan atau hari libur. Di sini sesuai dengan yang waktu kerja tadi. Untuk hari kerja di sini adalah 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Itu tidak termasuk di hari istirahat mingguan di sini. Nah, untuk hari kerja, upah lembur ketentuannya adalah untuk jam pertama, upah lemburnya adalah 1,5 kali upah. Kemudian, untuk setiap jam berikutnya adalah 2 kali upah. Terus, untuk yang hari libur atau hari istirahat mingguan itu ada dua ketentuan. Yang pertama untuk hari kerja 6 hari, kemudian untuk yang 5 hari kerja dalam seminggu. Untuk yang 6 hari kerja dalam seminggu itu yang pertama untuk waktu kerja jam pertama sampai dengan jam 7 itu sama dengan 2 kali upah. Untuk lembur jam ke-8 itu 3 kali upah. Untuk lembur jam ke-9 itu 4 kali upah. Nah, ini berbeda untuk hari kerja terpendek. Hari kerja terpendek apabila jatuh di hari libur, maka ketentuannya adalah jam pertama sampai dengan jam ke-5 kerja lembur itu adalah 2 kali upah. Kemudian jam ke-6 3 kali upah, jam ke-7 4 kali upah. Hari kerja terpendek di sini adalah hari kerja di mana hari kerjanya yang paling pendek. Sebagai contoh, untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, otomatis akan ada 1 hari yang jam kerjanya lebih pendek. Misalkan dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat jam kerjanya akan normal, yaitu 7 jam kerja dalam sehari. Kemudian di hari Sabtunya adalah untuk melengkapi biar bisa menjadi 40 jam dalam sehari, maka di hari Sabtunya atau hari terakhir itu 5 jam kerja perharinya. Nah, itulah yang menjadi hari kerja terpendek. Kemudian untuk yang 5 hari kerja, untuk yang 5 hari kerja itu tidak ada ketentuan hari kerja terpendek, karena dalam 1 minggu itu 5 hari kerja dan 2 hari libur, di mana di 5 hari kerja itu masing-masing jam kerjanya adalah sama, yaitu 8 jam, bisa terbagi rata. Nah, untuk perhitungan upah lemburnya adalah di jam pertama sampai dengan jam ke-8 adalah 2 kali upah, jam ke-9 3 kali upah, jam ke-10 sampai dengan jam ke-12 itu 4 kali upah. Nah, perhitungannya sendiri seperti apa? Perhitungannya adalah untuk 1 jam lembur adalah 1/173 kali upah sebulan. Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan Kemenaker yang sebelumnya, Kemenaker 102 tahun 2004. Kemudian upah sebagai dasar pengalih di sini adalah
upah pokok plus tunjangan tetap, ya. Jadi apabila upahnya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, maka pengalinya adalah 100% dari upah. Nah, di sini. Kemudian apabila upahnya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap ditambah lagi tunjangan tidak tetap, maka apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil daripada 75% upah, maka untuk pengalinya adalah 75% dari keseluruhan upah. Nah, ini sebagai pengalian di sini. Terus kemudian apabila karyawan tersebut dalam perhitungan upah harian, maka untuk yang 6 hari kerja itu adalah upah sehari dikali 25, sedangkan untuk 5 hari kerja upah sehari dikali 21. Bagaimana dengan upah satuan hasil? Untuk satuan hasil, upah satuan hasil itu pengali upah lembur adalah rata-rata 12 bulan upah terakhir. Namun jika dalam 12 bulan tersebut ternyata lebih rendah dari upah minimum, maka yang dipakai pengali adalah upah minimumnya. Dasarnya adalah upah minimum. Seperti itu. Bagi perusahaan yang telah melakukan atau telah melaksanakan ketentuan lembur ini dengan sebutan lain dan nilainya lebih baik, maka ketentuan tersebut tetap berlaku dan menjadi upah lembur sesuai dengan PP 35 ini. Dengan catatan ini tadi, ketentuannya lebih baik. Seperti itu rekan-rekan. Nah, terkait dengan pembayaran atau teknisnya sendiri, itu bisa diatur di PP, PK, ataupun PKP. Jadi untuk pelaksanaan pembayaran, modelnya mau seperti apa, apakah transfer setiap tanggal berapa, itu bisa diatur di PK, peraturan perusahaan, ataupun PKB, perjanjian kerja bersama. Demikian rekan-rekan penjelasan terkait dengan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Selanjutnya masih tetap kita ingatkan, ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Demikian, jangan lupa subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.